Mä vannoin, mä yritin. Mä vaan oon niin Wanita bernama Satu menceburkan diri ke dalam danau, diikuti penampakan danau yang berlokasi di hutan Finlandia. Hari ke-10 Satu berada di kabin, di mana dia tidur dalam keadaan telanjang. Lalu Sin menampilkan Satu berkata halo di depan cermin. Halo. Satu merasa asing dengan isi kabin, dan dia pun menemukan makanan kemasan yang biasanya digunakan untuk keperluan militer. Beberapa saat kemudian, Satu menonton film di televisi, dan di sore harinya, dia menikmati senja dengan duduk di kursi goyang. Satu kembali ke dalam setelah menumpahkan air, lalu Sin berganti di hari pertama, di mana Satu sedang menulis surat di tengah hutan. Dia mengadakan backpacker sendirian, dan ketika kembali melanjutkan perjalanan pulang, Satu bertemu pria bernama Lauri. hieno päivä vaeltaa. Keduanya saling sapa, lalu Satu menanyakan jalur tercepat keluar dari hutan, dan Lauri menawarkan persinggahan di kabinnya yang berada di seberang danau. Mulla on mökki tuossa järven rannassa. Satu tetap akan keluar dari hutan sore ini, lalu Sin menampilkan hari kedua, di mana Satu terbangun yang telah berada di kabin. Ketika keluar dari kamar, Satu mengalami pusing dan gangguan penglihatan. Lalu Lauri segera menangkap Satu yang akan tumbang, dan terlihat dia kembali sadarkan diri keesokan harinya. Lauri menanyakan keadaan Satu dan menyatakan bahwa dia menemukan Satu terbaring pingsan di hutan akibat benturan keras di kepalanya. Sä löit sun pään varmaan sun pään paljon pahemmin kuin sä luulet. Pria itu dapat merawat Satu karena dia dulunya seorang tenaga medis di militer. Lalu Lauri memberitahukan kalau dia tak menemukan barang-barang Satu. En mä nähnyt sun tavaroita. Sut vaan tajukan. Satu sempat melihat topi sebelum pingsan, namun Lauri menganggap itu hanyalah halusinasi. Lalu Sin menampilkan hari keempat, di mana Satu kembali lupa pada ingatannya. Missä mä oon? Me tavattiin. Lauri menganggap itu karena geger otak yang dialami Satu, lalu dia pun mengajak Satu untuk menyantap hidangan sarapannya. Tuh. Beberapa waktu kemudian, keduanya duduk di luar kabin dan terungkap rencana Satu akan menjemput teman-temannya yang akan tiba di depan hutan. Ei, kun mä tapaan ne huomenna perjantaina. Lauri memberikan obat rutin untuk kesembuhan di kepala Satu, lalu menceritakan pengalamannya sebagai tentara yang terbiasa menyantap makanan kemasan. Syömään valmisruokia siis todella. Satu mengomentari tempat itu yang begitu sunyi, diikuti Lauri yang memberitahukan bahwa dia sampai sekarang masih memiliki kecanduan akan sesuatu. Mun enolla Jussillakin oli ongelmia alkoholin kanssa. Itulah sebabnya Lauri pindah ke hutan, karena dia tidak tahan godaan. Lalu Satu menyinggung pakaian wanita, pemberian dari Lauri. Yhden naisvierailijalle. Lauri bergurau dengan ucapannya barusan, lalu Sin menampilkan dia sedang menggeledah isi tas Satu. Tutustua, eiks niin? Terdapat celana dalam Satu, di mana Lauri sangat menyukai celana dalam wanita, dan terungkap Satu sedang pingsan ketika Lauri sedang menggeledah tasnya. Pukeutua vähän naisellisen. Lauri membaca surat Satu yang ditujukan untuk sahabatnya Amber, diikuti penampakan Satu yang kembali sadarkan diri dalam keadaan tangan diborgol di ranjang.
Scene menampilkan kejadian saat keduanya pertama kali bertemu, di mana Laurie mempunyai niat jahat setelah bertemu dengan Satu. Dalam perjalanan kembali, Satu teralihkan dengan suara musik yang terdengar dari dalam gudang terbengkalai. Ketika Satu masuk memeriksanya, dia menemukan topi Laurie bersama kotak musik itu, sebelum akhirnya diserang Laurie dari belakang. Laurie menarik tubuh Satu keluar dari gudang, lalu Scene menampilkan Satu terbangun di ranjang dalam keadaan berantakan. Dia keluar mencari pemilik kabin, di mana Satu menemukan senjata dan tumpukan foto yang membuatnya tercengang. Ketika Laurie masuk ke dalam kabin, dia tak menyangka Satu bangun secepat ini, dan terungkap selama ini Satu diberi obat bius. Bensat ei ole mikään pitkän ajan ratkaisu. Satu keluar dari kabin dan berlari masuk ke dalam hutan. Lalu keesokan paginya, dia telah terbaring di ranjang. Kepalanya usai mengalami pendarahan akibat benturan keras, dan ketika Satu menemukan majalah dewasa, terlihat dia mengalami gangguan penglihatan. Dia pun berjalan menuju dapur dan mengambil makanan untuk sarapan. Lalu Satu mendapati foto Laurie bersama rekan-rekannya. Pendarahan di kepalanya semakin parah, dan ketika Satu sedang menyantap makanan, terlihat seorang pria terbaring di tanah. Dia pun berjalan menyusuri hutan, di mana Satu menemukan bekas bakaran yang adalah barang pribadinya. Satu tidak ingat kalau itu adalah barang-barangnya, lalu dia menemukan ponsel, namun membuang ponsel itu ketika sedang bergetar. Kemudian Satu mendatangi pria itu dan mencoba untuk membangunkannya, di mana pria itu adalah Laurie. Laurie terpingsan dan kembali sadarkan diri, lalu terheran ketika Satu menawarkannya sarapan, padahal saat ini masih tengah malam. It's the middle of the night. Dia pun menyuruh Satu mengambil obat, di mana Laurie juga terheran karena Satu seperti orang kebingungan yang tidak mengetahui apa-apa. Ketika sedang menyaksikan film di TV, terlihat Satu sangat menghafal dialog film, lalu bersantai di luar saat masih gelap. Pagi pun tiba, di mana dia memeriksa keadaan Laurie, dan ketika Satu diarahkan untuk memakaikan Laurie sepatu, dia tidak tahu cara mengenakan sepatu dengan benar. Laurie mulai ketakutan dengan tingkah aneh Satu yang menyatakan bahwa mereka berdua akan hidup bersama. Going to have lots of happy times together. Dia pun hanya pasrah mengiyakan pertanyaan aneh Satu. Lalu di luar kamar, Satu menyisir rambutnya di depan cermin, di mana dia menemukan selongsong peluru tersangkut di rambutnya. Satu tidak mengerti dengan hal itu, dan ketika sedang menyusuri hutan, dia menemukan senjata di tanah dan mencoba berbicara pada senjata tersebut. Hey, you don't belong in here. Dia pun kembali dengan membawa senjata itu dan menyimpannya di dalam kotak. Sementara Laurie akan beranjak dari ranjang, namun aksinya terhenti dengan kemunculan Satu. Satu memindahkan Laurie di kursi, lalu Laurie yang tidak nyaman dengan tingkah Satu, dia pun menyuruhnya untuk mengambil makanan di dapur. Can you make my breakfast?
Lauri dengan cepat menyembunyikan senjata itu, diikuti satu yang merasa sakit di kepalanya, di mana ingatannya tergambar di kaca kabin. Satu kembali teringat kejadian di masa lalu yang sedang diperkaos oleh Lauri, di mana dia dipotret berkali-kali dalam keadaan terborgol di ranjang. Selama ini satu diperkaos dalam keadaan pingsan, dan Lauri mengabadikan kejadian itu dengan memotretnya. He chased me across a field, hit me, dragged me to this house. Menyadari hal itu, satu mengambil pisau saku di gantungan lehernya, namun Lauri mengetahui kemunculan satu yang akan menyerangnya. They can't bear to see their image. Satu pun kabur ke dalam hutan, diikuti Lauri yang mengejarnya dari belakang, dan dia memberitahukan bahwa kecanduannya tidak dapat dikendalikan. Mä yritin. Mä vaan oon niin heikko. Shin berpindah di waktu sebelumnya, di mana terungkap Lauri bekerja pada seseorang, dan dia berniat untuk menghindarkan satu dari majikannya yang cabul. Ei! Mä suojelin ihmisiä, jotka on niinku sinä. Hal itu sia-sia karena Lauri sendiri tak dapat menahan nafsunya. Lalu terlihat satu menjebak Lauri dengan baju sebelum menyerangnya dari belakang. Mutta tässä käy. Yksin täällä. Terjadi perkelahian di antara mereka dan senjata menembakkan peluru. Lalu Shin berpindah di masa sekarang. I'm sorry that those things happened to you. Keduanya pun terhenti, lalu Lauri meminta kunci mobilnya di gantungan leher satu, dan dalam prosesnya satu menyerang Lauri yang berubah menjadi wajah majikannya bernama Niska. Shin menampilkan di waktu sebelumnya, di mana terungkap Lauri telah tewas tertembak, sehingga satu memakai bajunya untuk dikenakan. Ketika dalam perjalanan pulang, terlihat mobil Niska terparkir di samping kabin, dan satu mengambil kunci mobil tersebut. Terungkap Niska sedang mencari satu, dan saat dia bertemu dengan satu, wanita itu mengalami gangguan penglihatan. Satu menyerang Niska hingga ambruk ke tanah, dan hal itu membuat Niska pingsan. Lalu Shin menampilkan satu sedang sarapan. Pria yang terbaring di tanah adalah Niska, dan Niska yang dirawat oleh satu selama ini. Lalu Shin berpindah di masa sekarang, di mana terlihat jasad Niska di samping jasad Lauri. Satu kembali ke kabin dan memindahkan makanan kemasan yang berada di mobil. Lalu Shin menampilkan dia di hari ke-10 yang sedang sarapan di luar kabin. Ketika usai sarapan, satu bercermin di kaca, di mana terlihat orang yang berdiri adalah Lauri, dan satu adalah sosok dari pantulan di dalam cermin.